Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE, praktisi K3 ataupun rekan-rekan yang tertarik dengan dunia K3. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun. Nah, rekan-rekan, pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Saya ditemani seorang sahabat lama saya yang baru ketemu ini. Oke, silakan perkenalkan diri, Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Salman ya, telah kesempatan saya untuk berbicara di sini, memperkenalkan diri saya. Nama saya Edi Santo. Saya bekerja sebagai pengawas di suatu perusahaan. Kegiatan sehari-hari kita mengawasi pekerjaan transportasi dan road untuk alat berat. Transportasi dan road, keren Pak. Jadi Pak Edi ini Bapak, dia adalah pengawas lapangan untuk kegiatan transportasi dan pengawas untuk alat-alat berat ya, itu pengoperasian alat berat. Udah berapa lama Pak Edi berkecimpung sebagai pengawas di lapangan? Untuk sebagai pengawas saya sudah ada 10 tahun. Udah cukup senior ya rekan-rekan, 10 tahun. Udah banyak suka duka Pak Edi? Sudah banyak suka duka. Selama menjadi pengawas di lapangan itu apa sukanya Pak? Kita tanya sukanya dulu ya rekan-rekan. Mungkin Pak Edi bisa sharing. Sukanya itu kita kan banyak dapat ini ya, teman-teman ya, teman-teman rekan kerja, baik yang dari kontraktor maupun dari pusat kita sendiri ya. Terus juga kita juga bisa bertemu langsung dengan masyarakat ya. Jadi selama 10 tahun ini senang ketemu dengan orang baru ya. Betul Pak, di samping dia kita kan bisa bergabung dari seluruh daerah ya, ada yang dari Jawa, dari Medan, jadi satu kesatuan ya, jadi saudara lah gitu. Bhinneka Tunggal Ika ya? Iya. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini jadi banyak dari bermacam-macam daerah yang datang ya. Betul. Mulai dari Sabang sampai Merauke lah ya istilahnya, Sabang sampai Merauke. Jadi merupakan apa ya, hal yang mengasihkan ya, bisa mengenal orang baru, budaya-budaya baru ya tadi ya. Betul, betul sekali. Oke, kan. Nah jadi itu ya. Yang menjadi kita betah untuk bekerja itu salah satunya itu ya. Iya betul. Apalagi kita ini bekerjanya roster, istilahnya on off, jadi ada periode kerja, ada periode libur. Nah jadi bagaimana cara kita apa ya memanage ataupun mengatur agar kita apa ya, agar kita tidak bosan selama bekerja, ya itu salah satu tips-tips yang disampaikan Pak Edi tadi ya. Enjoy ya. Iya, Enjoy. Nah, kalau dukanya gimana Pak? Kalau kerja jauh dari keluarga nih? Kalau dukanya ya kita kan jauh dari keluarga ya. Terutama kita kan sudah punya anak istri ya. Bukannya terlalu jauh juga, karena apa, menimbulkan rasa kangennya tetap ada kan. Pasti Pak ya, pasti. Pekerjaan itu waktunya lama, dan on-nya ya. Dan off-nya juga kita sebentar ya. Jadi rasa kangen itu tetap ada. Rasa kangen kita Pak ya. Tapi alhamdulillah keluarga mendukung Pak Edi. Alhamdulillah tetap mendukung. Tetap mendukung ya, walaupun kita kerja jauh dari rumah, tapi keluarga mendukung. Ya, karena itu kan salah satu kan tanggung jawab kita ya. Ibadah. Sebagai keluarga, sebagai ibadah lah. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya. Masya Allah, itu merinding saya dengarnya Bapak. Jadi dengerin ibu-ibu yang di rumah, bagaimana kita ini yang kaum pria pergi dari rumah, yang dalam kondisi sehat, pastinya diharapkan untuk pulangnya sehat ya. Sehat dan selamat. Jadi seperti itu. Nah selama bekerja itu ya salah satu dukanya ya. Nah tadi bicara safety Pak Edi. Silakan Pak. Menurut Pak Edi, selama 10 tahun ini peran safety itu, bagaimana cara kita bekerja dengan selamat dan aman itu penting nggak sih menurut Pak Edi, safety itu?
seperti itu terus terang saja Pak, sangat penting bagi pekerja ya, termasuk saya sendiri, karena safety itu adalah pentingnya itu intinya dari perusahaan itu berhasil tidaknya perusahaan itu tergantung dari keselamatan ya, safety-nya. Karena kalau kita bekerjanya selamat, otomatis perusahaan hasilnya juga selamat, bagus ya. Insya Allah lah kalau kayak gitu. Nah, sebagai seorang pengawas, bagaimana sih menerapkan budaya safety di lapangan itu, Pak Edi? Apalagi Pak Edi kan istilahnya bukan orang HSE ya. Ya. Tapi bagaimana sih Pak Edi upayanya untuk membangun budaya keselamatan di dalam lingkup kerja Pak Edi? Nah, kalau dari diri saya sendiri, itu masalah budaya HSE itu dari saya sudah kita terapkan. Mulai dari diri sendiri ya, diri sendiri. Kemudian terhadap teman-teman kerja itu kita terapkan juga, karena di perusahaan kan sudah ada aturannya kan, aturan dari K3-nya sudah dijelaskan di situ keselamatannya ya, termasuk terjadi kecelakaan itu bisa dicegah artinya. Oh iya, jadi semua kecelakaan tuh bisa dicegah. Iya, itu yang disampaikan oleh Pak Edi ke teman-teman. Iya. Nah, mungkin cara mencegahnya itu bagaimana ya, kita bagaimana cara bekerja dengan aman, menggunakan peralatan yang aman, berperilaku yang aman, seperti itu Pak Edi. Ya, jadi yang pertama itu pekerjaan itu yang apa yang saya kerja itu harus tahu dulu ya. Oh, harus tahu dulu. Ya, jadi intinya ada 3T ya. 3T. Apa itu 3T? Kalau 3 itu kalau penjabarannya dia tahu penjabarannya, yang pertama itu ya tahu pekerjaannya. Jadi harus tahu pekerjaan. Iya. Oke. Terus kedua tahu bahayanya. Tahu bahaya dari pekerjaan tersebut. Oke. Yang ketiga tahu menanggulangi risiko tersebut. Oh, yang ketiga tahu bagaimana menanggulangi risiko tersebut. Ya. Risiko dari pekerjaan tersebut. Ya. Oh, jadi itu yang Pak Edi sampaikan kepada timnya terkait 3T itu ya? Iya, betul. Oh iya. Simpel ya, jadi pemahamannya memang setiap pekerjaan itu kita harus memahami 3T, betul kata Pak Edi. Tahu pekerjaan. Kalau kita nggak tahu pekerjaan kita apa hari itu kan otomatis kita kayak datang tanpa rencana apapun ya Pak Edi. Betul. Kita datang, kalau saya hari ini misalkan bawa kendaraan. Ya. Bawa kendaraan, bahaya bawa kendaraan apa kan, seperti itu kan? Iya, betul. Bahayanya seperti apa? Bahaya kan di jalan raya, di jalan keramaian orang kan. Iya. Risikonya bisa nabrak, bisa tertabrak, bisa terpuruk, bisa ya. terpuruk. Wah, terpurukku di sini. Ya. Iya. Itu rekan-rekan, jadi kita ngobrol santai dengan Pak Edi ini. Ini senior saya seperti dibilang dari awal, kita ketemunya lebih kurang 15 tahun yang lalu ya. Betul. 15 tahun yang lalu, dan ketemu lagi sekarang di apa ya? Di keheningan malam. Iya. Di keheningan malam sambil sharing setelah sholat Isya ya. Iya. Sholat Isya, alhamdulillah. Ibadah semakin kuat di tempat kerja atau gimana? Kalau untuk ibadahnya kayaknya lebih kuat di tempat ini kerja kan. Karena kita jauh dari keluarga kan. Di samping kita bekerja sesuai dengan aturan keselamatan kerja, kita juga terakhir harus berdoa kan. Minta kepada Allah memberikan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan dalam bekerja. Insya Allah, itu ya rekan-rekan yang penting, bagaimana kita semakin meningkatkan ibadah kita walaupun di tengah kesibukan dibilang, karena hal-hal seperti itulah yang bisa melindungi kita ya, melindungi kita terkait dengan doa-doa kita kan, seperti itu, doa-doa keluarga kita yang menunggu di rumah kan. Iya, betul. Penting sekali. Wah, keren Pak Edi. Bagaimana Pak Edi? Ada rencana ke depan? Ya, kalau dari teman ya kita bekerja ini kan kita harus ada peningkatan ya. Di samping pengalaman kerja di lapangan, masalah safety, masalah pekerjaan, kita harus lebih meningkat supaya kita nanti kedepannya lebih nyaman bekerja, lebih baik lagi. Pulang juga kita dalam keadaan sehat, aman ya. Yang jelas kita akan lebih
majulah, disiplin bekerjanya gitu. Jadi Pak Edi ini tadi intinya jangan bosan untuk terus belajar, Pak. Iya, itu ya benar. Jangan bosan terus belajar tadi terkait dengan ilmu safety, ilmu pekerjaannya sendiri, terus digali ya. Jadi karena penting kata Pak Edi tadi, karena modal itulah nanti akan terus kita bawa ke depan ya. Dengan modal itu karena ya namanya juga kita kan pasti akan terus memperbaiki diri ya, memperbaiki diri dan melihat kondisi-kondisi ke depan, tantangan-tantangan pasti lebih berat ya. Jadi seperti itu. Ya. Ada pesan-pesan nggak Pak Edi untuk rekan-rekan di ruang HSE ini untuk kerja selamat itu seperti apa? Mungkin untuk rekan-rekan ya yang di ruang HSE ya khususnya ya. Jadi bekerja itu kita harus ya lebih bersemangat ya, karena bekerja ini kan kita untuk ibadah, Betul. untuk keluarga kita. Nah, itu ada imbalan kita dibayar dengan gaji ya. Jadi ya harus kita ini ucapin syukur ya, alhamdulillah. Dari gaji itu tanggung jawab moral ya. Iya, karena kita kan punya tanggung jawab sama anak istri kan. Betul. Dari situlah Tanggung jawab terhadap perusahaan juga kan. iya, itu yang Memberikan yang terbaik. yang terbaik. Jadi berusahalah kita ya menjadi yang terbaik untuk perusahaan ya. Karena nama perusahaan ini ya kita angkat dengan kerja kita di lapangan. Dari situlah mungkin insya Allah nanti perusahaan mengetahui kerja kita yang sebenarnya gimana ya. Betul. Ada penilaian tersendiri dari perusahaan. Mudah-mudahan ke depannya Allah juga tahu apa yang kita lakukan untuk kebaikan perusahaan dan rekan kerja termasuk kita sendiri. Mungkin itu ya. Di tetap semangat ya, tetap belajar, jangan putus asa lah pokoknya. Oke. Yang banyak bertanya sama yang lebih pengalaman. Jangan malu bertanya. Jangan malu, iya. Walaupun umur udah tua tetap belajar. udah tua, udah nggak Ya. muda lagi, Ya, nggak malu bertanya. ya samalah dengan agama juga kan, belajarlah kita sampai tua sampai. Nggak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat. Masya Allah. Ini guru Pak Edi ini guru saya, mentor saya lah. Ya, sama aja lah. Dalam banyak hal ya. Iya. Dalam hal kehidupan juga saya banyak belajar dari beliau. Nah, rekan-rekan, itu obrolan singkat kami dengan Pak Edi ya. Bagaimana dia harapan-harapan dia terhadap pekerjaan dia, kemudian bagaimana dia membangun menyemangati dirinya untuk terus belajar, kemudian menganggap pekerjaan ini adalah ibadah. Iya, betul. Itu jadi memotivasi diri untuk melakukan yang terbaik, bagi diri, bagi keluarga dan bagi perusahaan. Nah, dengan tetap mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Iya. Itu yang penting. Iya, itu penting. Nah, itu rekan-rekan, saya kira sampai di sini Pak Edi ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol sambil di tengah gerimis seperti ini. Iya. Gerimis ini mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan. Salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.